Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara pembekalan calon wisudawan ke-114 Universitas Negeri Malang yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang IKUM. Baik para hadirin sekalian, mengawali kegiatan pembekalan calon wisudawan UM ke-114 pada pagi hari ini, dengan hormat kami mengundang Bapak Wakil Rektor 3 untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Muarifin, kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul walaupun tidak secara tatap muka langsung ya, tapi tatap maya gitu. Atas nama pimpinan Universitas Malang, saya mengucapkan selamat kepada IKA yang tidak henti-hentinya melakukan suatu program yang sangat konstruktif. Terima kasih kepada pengurus pusat, pengurus harian, Prof. Parno, Prof. Ainin, Bufat, serta pengurus-pengurus lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Yang kedua juga saya sampaikan kepada seluruh panitia pendukung kegiatan ini ya. Mbak Leli dan kawan-kawan ini selalu setia. Karena ini sudah membuktikan bahwa keberadaan IKA itu sangat konstruktif di dalam menyiapkan alumni menuju kehidupan nyata di masyarakat. Baik, memasuki sesi kedua yaitu sambutan dan pembukaan. Dengan hormat saya mengundang Ketua 1 Pengurus Pusat IKUM untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan pembekalan calon wisudawan UM ke-114 pada pagi hari ini. Kepada Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan salam sehat semuanya. Patutlah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik dan ridhonya kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan UM periode ke-114 dengan tema Career Option for Creative People in Digital Era. Atas nama pribadi dan PPIKUM tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para calon wisudawan UM untuk mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan calon wisudawan UM periode ke-114 dengan tema Career Option for Creative People in Digital Era secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat mengikuti pembekalan. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki sesi selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu tentunya, yaitu penyampaian materi dari ketiga narasumber kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya izin share. Nah, mungkin saya akan mengambil tema mengenai sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh IKUM mengenai kreatif people ya. Jadi
Tapi saya akan coba start bagaimana sih kita untuk menjadi seseorang yang punya creative mindset, dan tentunya ini juga bisa bermanfaat untuk apapun nanti gitu ya, sebagai salah satu profesional yang akan berkarir di bidang masing-masing. Pertanyaannya, kenapa kok kita harus menjadi seseorang yang kita sebut sebagai creative people gitu. Sehingga kita harus bertanya, kenapa sih creativity ini penting gitu ya, kaitannya dengan kita menyiapkan sebelum masuk ke dunia kerja. Nah, dengan kita kalau kita kreatif, kita juga akan lebih confident gitu ya, daripada ya kita hanya melihat pada satu arah, satu kacamata saja. Tapi dengan kita kreatif, artinya kita akan lebih confident. Kenapa? Karena buku yang kita baca pasti kan juga akan lebih banyak, pengalaman dalam penyelesaian masalah kita juga bervariasi. Jadi itu akan membuat confidence level kita naik gitu ya. Nah, teman-teman, tadi di awal sama Pak Rohman udah dikasih tahu gitu ya, kalau ibarat makanan tuh appetizer-nya gitu. Jadi bikin kita excited gitu untuk ke menu berikutnya. Tadi Pak Rohman tadi ngingetin kenapa kok kita perlu jadi orang yang kreatif ya. Dan gimana caranya? Tadi sempat ada termention cari expertise kita gitu ya, cari kespesifikan dari kita gitu ya, skill kita seperti apa. Nah, pagi hari ini saya mau ngajak teman-teman sebenarnya untuk sedikit flashback gitu ya ke belakang teman-teman, selama perjalanan kuliah kemarin, baik mungkin pada saat kuliah atau ikutan organisasi atau sempat magang atau bahkan sekarang mungkin udah mulai nyicil-nyicil kerja gitu ya. Tadi kenapa saya ngajak teman-teman untuk flashback? Saya pengen titik-titik perjalanan teman-teman itu teman-teman maknai teman-teman. Nah, kenapa kok akhirnya saat itu saya menjatuhkan pilihannya ke Tokopedia? Karena tadi itu saya udah nemuin why-nya nih teman-teman, kayak kenapanya gitu. Kenapanya karena ternyata ini perusahaannya punya value, pengen bantu perekonomian di Indonesia, pengen rata lah gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke gitu. Saya juga seneng gitu ya sama visi misinya. Kenapa? Karena tadi kalau disebutin ini eranya udah era digital, tapi ternyata teknologinya ini teknologi yang membantu orang gitu. Entah itu untuk ningkatin perekonomian dia, atau entah untuk tadi ya ningkatin skillnya dari orang-orang ini. Nama saya Pipit Andriani. Asal saya dari Banyuwangi. Kalau ada yang dari Banyuwangi, tolong komen ya. Tapi saya sudah lama tinggal ada di Surabaya, di Medan, juga pernah di Malang, otomatis ya kuliah, dan pernah juga tinggal di Bali. Nah, begitu singkat saja langsung saya bagikan slide. Nah, tadi kan Gading, adik kelas saya Gading ini bilang, aduh nanti kalau lulusan pendidikan jadi guru gitu kan. Terus apa salahnya menjadi guru, teman-teman? Tidak ada yang salah, malah justru sekarang kalau jadi guru itu banyak sekali kesempatan yang bisa kita raih. Menurut saya, contoh saya sendiri nih, saya sudah mengunjungi 25 negara tanpa membayar sepeser pun karena profesi saya menjadi guru. Dan di situ sebelah kiri ada foto saya. Ketika saya melihat foto ini, saya selalu berasa seperti menangis gitu ya. Dan ayah saya juga guru. Dan ayah saya guru yang dulu dinyanyikan oleh Iwan Fals gitu, namanya Umar Bakri ya, guru Umar Bakri. Jadi guru di masa lalu itu beda dengan guru zaman sekarang. Dulu ayah saya harus bekerja keras untuk bisa memecahkan keluar dari siklus kemiskinan. Nah, begitu juga dengan Reini, mungkin teman-teman pernah tahu ya, viral beberapa tahun lalu. Reini ini anaknya tukang becak, tapi menjadi lulusan terbaik dari UNES kalau nggak salah, universitasnya di Semarang waktu itu, dan sekarang menempuh S3 di Inggris gitu ya. Jadi jangan membuat nasib kita menjadi alasan untuk kita tidak bisa sukses.
Nah, bagaimana caranya? Tips yang pertama, ini sudah klise, kita pasti sudah tahu bahwa kita harus terus belajar secara formal maupun informal. Kenapa? Karena satu, kita tidak tahu kapan manfaatnya akan datang. Dan yang kedua, kehidupan tidak pernah berhenti mengajari kita. Kalau kehidupan tidak pernah berhenti mengajari kita, kenapa kita harus berhenti belajar? Berikutnya, kedua, bagaimana caranya? Dua A. Gunakan internet untuk hal-hal yang positif, jangan hanya entertainment. Nah, ternyata personal branding itu sesuatu yang intangible. Tapi kalau bisa didefinisikan seperti ini, it's a unique combination of skills, experience, and personality that you want the world to see. Yang artinya itu kombinasi dari skill kita, pengalaman kita, dan kepribadian kita yang kita ingin dunia lihat. Sebagai tanda apresiasi kepada seluruh pemateri kita, acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat oleh Sekjen PPIK UM. Oleh karena itu, langsung saja saya undang Ibu Fatmawati untuk sesi selanjutnya. Silakan.